Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. La yajuzul bahthu anil munkiratil mastura. Tidak boleh membahas, menyelidiki dari perkara-perkara mungkar yang tertutup. Wa'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya laisa biwajibin ala ahadin, tidaklah sebuah kewajiban atas siapapun ayyabhatha, bahwa dia menyelidiki anil munkiratil masturah, dari perkara-perkara mungkar yang tertutup, hatta yungkiroha, sehingga ia mengingkarinya, idza ra'aha, apabila ia telah melihat akannya, apabila ia telah melihat akannya. Jadi dia punya pemikiran untuk melakukan nahi mungkar supaya dapat pahala atas nahi mungkar, maka dia cari-cari mungkar itu. Di mana sore hari ini orang buat mungkar ya? Nanti saya akan lihat, kemudian saya akan ingkari supaya saya dapat pahala. Itu tidak ada kewajiban. Bahkan bukan hanya kewajiban, bal dzalika muharramun, akan tetapi hal itu diharamkan. Akan tetapi hal tersebut diharamkan karena firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai, dan janganlah kalian memata-matai. Tajassus, maka mata-mata itu dalam bahasa Arab disebut dengan jasus. Dan juga karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yatatabba'u, siapa saja yang mencari-cari, menyelidiki aurata akhihi, kekurangan saudaranya, yatatabba'illahu aurata. Jadi man itu menjazam dua fi'il mudhari. May yatatabba' aurata akhi, yatatabba' Allahu aurata. Siapa yang mencari-cari kekurangan saudaranya, maka Allah akan mencari-cari kekurangannya. Maka perlu kita untuk melihat positif daripada diri seseorang. Tidak boleh mencari di mana letak kelemahan dan kekurangannya. Ketika ada penyampaian sebuah materi agama, bagus penyampaiannya, tapi kita menganggap tidak bernilai karena yang menyampaikan tidak berjenggot. Apa itu Ustaz? Enggak ngamalin sunnah. Enggak boleh. Lihat apa yang disampaikan. Oh, kenapa ada kritikan-kritikan yang kita sampaikan kepada khatib? Bukan kita tidak mengambil kebaikannya, kritikan itu kita sampaikan supaya ada kesempurnaan.
Buktinya kita masih mengambil pelajaran dari materi yang dia sampaikan. Buktinya kita masih mendengarkan apa yang dia sampaikan. Buktinya kalau ada kebaikan kepada suatu yang diajak, kita berusaha untuk mengikutinya. Tapi tetap kita memberikan kritikan karena dia khutbah pakai baju pendek misalnya, dia khutbah pakai baju batik, dia mungkin sholat pakai celana. Itu tetap kita sampaikan bukti semangat atau ghirah atas kesempurnaan agama. Jadi mencari-cari kekurangan yang dimaksudkan di sini adalah kita menyalah-nyalahkan satu individu, merendahkan satu individu karena ada perkara-perkara yang dia lakukan yang tidak jelas. Hanya kata orang si fulan itu begitu, hanya sekedar kata orang. Lalu kita katakan biar saya cari buktinya lah. Tabayun, betul nggak dia begitu? Nggak boleh. Itu mana ya tatabba. Ancamannya adalah Allah akan kuras nanti semua pertanggungjawaban kita di akhirat kelak. Allah akan cari-cari sehingga perumpamannya seperti seseorang yang akan ditilang lah dalam sebuah perjalanan. Dicari-cari yang terkecil daripada kekurangan yang ada dalam perjalanan seseorang. Hidupkan lampunya, hidup. Lampu sen, hidup. Pajak, hidup. SIM, ada. STNK, ada. Spion, lengkap. Tutup pentin, hilang satu. Tilang. Itu mana ya tatabba. Tapi kalau bannya hilang satu, mesti ditilang. Itu akan menyebabkan kecelakaan. Atau motornya nggak stabil lagi. Kira-kira kalau kekurangan tersebut akan menyebabkan kecelakaan. Misalnya perjalanan yang dilakukan oleh orang tersebut diperkirakan hanya di siang hari, dan itu 2-3 jam. Maka semestinya kita tidak perlu menyalahkan dia karena kendaraannya tak berlampu. Kenapa? Karena perjalanan dia hanya 3 jam dan siang hari tak berlampu. Berarti bukan satu kekurangan. Itu sebagai misal saja. Maka bagaimanapun seseorang diceritakan tentang kebaikannya, tapi karena kita mendengar isu dia melakukan sebuah kekurangan atau melakukan sebuah dosa tertutup, lalu kita pengen memastikan atas kekurangan tersebut, sehingga kita selagi belum terbukti kekurangan kita berpandangan rendah atau tidak mengabaikan ajakan-ajakan agama yang dia sampaikan. Ini merupakan sebuah kesalahan dalam beragama. Wa innamal wajibu, hanya saja yang wajib adalah al-amru bil ma'ruf. Dianya yang wajib adalah memerintahkan dengan perkara yang baik. Al-amru bil ma'rufi, memerintahkan yang perkara yang baik. Indama tarat tarikina lahu fi hali tarkihim, setiap kali setiap kali engkau melihat orang-orang yang meninggalkan baginya perkara ma'ruf pada saat mereka meninggalkan. Setiap kali kamu melihat orang-orang meninggalkan perkara ma'ruf pada setiap kali mereka meninggalkan. Wal inkaru lil munkari kadzalik,
dan mengingkari bagi perkara mungkar juga seperti itu. Dan mengingkari bagi perkara mungkar juga seperti itu. Fa'lam hadhil jumlah, maka ketahuilah olehmu akan ini penjelasan secara umum. Maka ketahuilah olehmu, artinya camkanlah olehmu ini penjelasan secara umum. Apa dia? Yang wajib itu adalah memerintahkan perkara ma'ruf ketika setiap kali kita melihat ada orang-orang meninggalkan perkara ma'ruf di saat mereka meninggalkannya. Antum coba berdiri. Peci nggak cukup, ngomong lagi. Apa antum ngomongin? Sama siapa antum ngomong? Berdiri. Jadi ada pengumuman, ada pemberitahuan secara umum atau kejelasan hukum secara umum, yaitu yang mesti dicamkan adalah, yang wajib adalah memerintahkan perkara ma'ruf setiap kali kita melihat orang-orang yang meninggalkan perkara ma'ruf di saat mereka meninggalkan. Kemudian mengingkari perkara mungkar juga seperti itu. Setiap kali kita melihat orang-orang meninggalkan, orang-orang melakukan perkara mungkar di saat mereka melakukan perkara mungkar tersebut. Fa inna ra'ayna katsiran minan nas, maka sesungguhnya kami melihat kebanyakan dari manusia yaghlatuna fiha, mereka tersalah di dalam hal itu. Mereka tersalah di dalam hal itu. Dia mengingkari perkara mungkar terhadap pelaku kemungkaran, tapi tidak di saat mereka melakukan perkara mungkar. Misalnya memperingatkan dia atas perkara yang sudah berlalu. Bisa saja dia telah bertobat atas perkara mungkar tersebut. Atau kita memerintahkan perkara ma'ruf kepada seseorang, kepada orang yang kita dapat informasi ini orang sering meninggalkan perkara ma'ruf, tapi kita perintahkan dia bukan saat dia meninggalkan, pada saat itu dia sudah kerjakan atau belum waktunya untuk mengerjakan. Berarti kita menyampaikan sesuatu dasar kepada su'uzan, prasangka-prasangka. Nah, wa minal muhim, di antara perkara yang penting adalah alla tusaddiqa, bahwa tidak kamu membenarkan, wala taqbala, dan tidak kamu terima, kullama, setiap sesuatu, yunqalu ilaika, yang diceritakan kepadamu, yang disampaikan kepadamu, min af'alin nas, daripada perbuatan-perbuatan manusia, wa aqwalihim, dan perkataan-perkataan mereka manusia, al-munkara, yang bersifat mungkar, hatta tusyahida dzalika binafsik, sehingga kamu menyaksikan demikian dengan dirimu sendiri.
sehingga kamu menyaksikan hal demikian dengan dirimu sendiri. Bisa dipahami? Jangan dibenarkan, jangan diterima kalau ada informasi-informasi tentang perbuatan saudara muslim kita, tentang perkataan-perkataan saudara muslim kita yang bersifat mungkar, sampai kamu menyaksikannya sendiri. Saya dapat laporan David dia tidur di atas Al-Quran di kelas, dijadikan Quran bantal. Itu kan perbuatan mungkar. Yang melaporkan Aldo, diperkuat oleh Ihsan tambah Muhajir. Maka informasi itu antum sebagai guru kelas, sebagai yang bertanggung jawab, itu nggak boleh langsung terima. David maju, kaki, otan dia 3 kali kaki. Apa salah saya kata? Letakkan kepala di Quran. Kapan? Aldo bilang. Ihsan juga bilang, Muhajir juga bilang. Nah, nggak boleh. Nah, sampai itu syahad betul-betul disaksikan, atau beritanya sudah mutawatir, nah, itu sudah sama pada maqam syahadah. Bagaimana mutawatirnya? Satu kelas bilang begitu, ya kan? Berarti dia jadi mutawatir. Satu kelas berarti sudah cukup, itu sudah sama kepada maqam syahadah. Nah, ini baru dalam lingkungan kecil, apalagi hal tersebut ada dalam lingkungan besar, yaitu dalam dunia Islam. Sampai berita kepada antum bahasana si fulan, seorang kiai alim besar, diinformasikan dia memperkatakan perkara mungkar, dia melontarkan perkataan sesat. Sejak kita dengar berita tersebut, langsung kita benci kepada orang itu. Nggak boleh. Nah, tidak boleh sampai kita buktikan sendiri. Atau yungkiluhu ilaika mu'minun taqi, menceritakan akannya berita, menyampaikan akannya berita kepadamu oleh orang beriman yang bertakwa. La yujazifu, yang tidak mereka-reka. Wa la yaqulu ilal haqqa, dan dia tidak berkata kecuali kebenaran. 4 sifat pembawa berita baru kita benarkan tanpa kita selidiki. Tapi tetap aja kita selidiki semampu yang kita bisa. Pertama, yang menyampaikan itu orang beriman. Yang kedua, dia bertakwa. Yang ketiga, tidak punya sifat merekayasa. Yang keempat, orangnya selalu bicara jujur. Nah, kalau 4 hal ini, 4 sifat ini ada pada si pembawa berita, maka kita mesti juga mewaspadainya, tapi tetap dengan keyakinan bahasanya berita yang diberitakan tidaklah 100%, tetap kepada penyelidikan, tetap kepada langkah yang lebih lanjut untuk kita mengenalinya secara pasti. Nah, tapi kita sudah mulai waspada itu. Nanti malam
Masjid antum akan datangi oleh penceramah Syiah dia itu. Hati-hati ya, Syiah yang datang nanti malam, yang berceramah ke masjid antum. Syiah mana? Syiah itu yang menghalalkan mut'ah, yang halalkan kawin kontrak, itu yang akan berceramah nanti malam. Akhirnya kita pindah masjid tarawih. Kenapa? Penceramahnya Syiah. Siapa yang ngasih tahu? Tukang ojek. Itu bodoh namanya. Oh, misalnya yang ngasih tahu adalah seorang beriman yang bertakwa, yang jujur, dia tidak biasa bicara bohong, dia tidak biasa merekayasa sesuatu. Kalau demikian kita tetap hadir mendengarkannya, tapi kita sudah mulai waspada. Tidaklah langsung kita ponis, "Hai, turun, Syiah, jangan ceramah." Kok saya bilang Syiah? Kawan saya yang jujur, yang adil ngasih tahu kamu itu Syiah. Enggak boleh juga. Nah, wadzalika, dan demikian, li'anna husnazanni bil muslimin amrun lazimun. Sesungguhnya berhusnuzan dengan orang-orang Islam itu adalah perkara yang mesti. Berhusnuzan dengan orang-orang Islam itu adalah perkara yang mesti, perkara yang tidak bisa ditawar, harus gitu. Wa qad kasurat balaghatun nas ba'duhum ala ba'din, ba'dihim ala ba'din. Sungguh telah banyak penyampaian manusia, sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Sungguh telah banyak penyampaian manusia, sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Wa ammat tasahulu fi dzalik, dan telah merata bersikap enteng atau sikap menganggap enteng dalam hal tersebut. Nah, sikap menganggap enteng dalam hal itu, menyampaikan penyampaian dari berita mulut ke mulut. Ada berita, apalagi zaman berita hari ini, setiap orang punya potensi menjadi wartawan. Setiap orang punya potensi jadi wartawan. Kemudian dia beritakan di media sosial, misalnya si fulan telah ditangkap polisi, diedarkan beritanya. Kita tanya si fulan tuh, antum tangkap polisi? Tidak, saya nggak ditangkap polisi. Tuh berita tangkap polisi, itu berita 10 tahun yang lalu itu. Ternyata yang dia beritakan adalah berita 10 tahun yang lalu. Tapi kita asal tahu itu beritanya bagus, beritanya tentang aib atau kekurangan orang lain, langsung aja disebarkan tanpa sadar atau tanpa merasa perlu menyelidiki kebenaran pada berita tersebut. Satu saat akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak atas apa yang kita sampaikan, atas apa yang kita sebarkan. Berita dari mulut ke mulut, berita daripada media sosial ke media sosial, tanpa kita sadari atau tanpa kita merasa curiga, ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itu enggak boleh. Banyak hal itu terjadi, dan manusia itu menganggap sebuah perkara sepele saja, menganggap perkara enteng, tasahul, sehingga tersebarlah fitnah satu sama lain. Nah, tersebar fitnah satu sama lain. Hati-hati. Nah, kalau tidak pasti, jangan pernah menyebarkan sebuah informasi. Nah,
Wa qallat mubalah, sedikit rasa kepeduliannya, rasa hati-hatinya. Wartafa'atil amanatu, telah terangkat kepercayaan, telah terangkat kepercayaan. Tidak ada lagi sifat amanah. Wasaral maskuru indan nas man wafaqahum ala hawa anfusihim. Jadilah orang yang diucapkan terima kasih, jadilah orang yang diucapkan terima kasih di sisi manusia adalah orang-orang yang sesuai dengan mereka atas hawa nafsu mereka. Jadi yang diucapkan terima kasih itu, yang diacungkan jempol itu, yang diberikan dukungan itu, kalau sekiranya sikapnya, pendapatnya, tindakannya sesuai dengan hawa nafsu kita. Pilihannya juga sama. Apa pilihan partaimu? Oh, bagus si fulan. Kenapa kamu katakan bagus si fulan? Nah, ada sesuatu di balik. Kenapa? Karena si fulan itu sesuai dengan hawa nafsunya. Dia ngasih beras saya tiap bulan. Oh, itu. Pantasan kamu mati-matian bela ya? Oh iya, donatur saya itu. Begitu modelnya. Dan hal ini terjadi di saat kita hari ini. Jadi kiai yang dikacungkan jempol, kiai yang dikatakan karismatik, ulama yang dikatakan ulama idola adalah kalau ceramahnya, kalau sikapnya bisa mengikuti semua pihak. Nah, itu baru bagus satu, enggak terlalu neko-neko, fleksibel orang. Kami makan jalan, dia berlari. Nah, itu fleksibel. Enggak terlalu ketat, ibadah mesti begini, enggak. Longgar, enak sama dia. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau enggak sholat? Kalau belum punya keinginan enggak apa-apa. Saya masih berat sholat zuhur, ya yang mudah aja dulu. Agama itu kan mudah, enggak menyulitkan kita. Nah, itu senang tuh. Oh, tuh mantap Ustaz. Nah, begitu. Tapi apabila fatwanya, pendapatnya itu memberatkan, betul pendapat yang disampaikan, tapi enggak cocok dengan nafsu, itu enggak diacungkan jempol itu. Tuh Ustaz ekstrim itu. Pendapat yang terlalu ekstrim itu enggak cocok dengan kita. Hari ini itu yang terjadi. Lihat di kitab redaksinya. Jadilah orang maskur, orang yang disyukuri, orang yang diucapkan terima kasih menurut pandangan manusia adalah orang-orang yang sesuai dengan mereka atas hawa nafsu mereka. Wa in kana ghairu mustaqimin lillah, walaupun orang tersebut tidak menegakkan bagi Allah. Mustaqimin lillah, menegakkan bagi Allah artinya bagi hukum Allah. Wal mazmumu indahum, dan orang yang dicaci menurut mereka, orang yang dicela menurut mereka, orang yang tidak disukai menurut pandangan mereka adalah man khalafahum, orang yang beda pendapat dengan mereka. Wa in kana abdan salihah, walaupun adalah orang tersebut hamba yang soleh. Walaupun ada orang tersebut hamba yang soleh, walaupun dia taat, baik kehidupannya, tidak mengganggu, tidak merusak, tidak merugikan orang lain, tapi ketika fatwanya, pendapatnya, pengajiannya
bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Nah, nggak tahu kita terlibat riba. Ngeri, takut saya. Dia senangnya kalau materi itu adalah orang kaya yang bersyukur. Nah itu, menyumbangkan hartanya, membantu anak yatim, membantu orang-orang miskin. Tapi kalau udah bicara soal riba, muamalah yang benar dan enggak benar, itu jarang tuh dihadiri itu. Bahkan orang-orang yang katanya sudah punya minat agama, itu bisa paham maksudnya? Orang-orang yang katanya yang dia sudah punya minat agama, tapi dia takut belajar hukum Islam. Apa yang ditakuti? Kalau sampai hukum Islam itu bertentangan dengan kehidupannya. Itu yang ditakuti. Ayo hadir majelis masail, jangan. Nggak mau. Itu banyak aja salah kita. Kalau masih merasa banyak salah dan tidak mau dibetulkan hukum hakam Islam, itu jangan katakan punya fanatik atau loyalitas terhadap Islam. Enggak ada berarti. Omongan kamu saja yang Islam, ketika ada perbaikan diberikan, enggak mau. Karena ciri-ciri orang bertobat itu adalah orang-orang yang memperbaiki amal mereka, siap untuk dikoreksi dengan hukum Islam. Nah, itu yang betul-betul bertobat, siap mengoreksi sisi kehidupannya dengan hukum Islam. Tapi kalau merasa belum siap, itu belum sempurna tobatnya. Saya seorang pegawai, saya seorang pedagang. Saya mengelola usaha saya begini caranya. Nah, kira-kira salah atau enggak ya? Tanya. Tak lama salah di sini. Astagfirullah. Mana caranya? Nah, berarti dia punya niat untuk baik. Tapi ada sebagian enggak mau tanya. Jangan tanya. Itu ada aja salahnya itu. Enggak mau dia bertanya. Lanjut aja lah. Kalau enggak tahu kan enggak apa-apa. Nah, sudah punya was-was seperti itu, tapi nggak mau juga bertanya, takut banyak salahnya nanti. Nah, hal seperti itu jangan katakan saya orang-orang agama, jangan katakan saya adalah orang-orang yang sudah bertobat. Kenapa? Ciri orang bertobat, dia punya semangat untuk memperbaiki amal. Nah, fatarahum yamdahuna man la yatasayas. Apa itu? Fatarahum, maka engkau akan melihat mereka yamdahun, mereka memuji man, akan orang-orang la yastahilu. Ahala is apa kalimatnya itu? Kita antum? Hah? La yastahilu. La yastahilul madha. Orang yang tidak layak untuk dipuji. Maka engkau akan melihat mereka yamdahun, mereka memuji man la yastahilul madha, orang yang tidak layak untuk dipuji. Kenapa dia puji mereka? Limuwafaqatihi iyahum, karena sependapatnya orang tersebut dengan mereka. Wasukutihi ala batilihim, dan diamnya orang tersebut atas kebatilan mereka. Itulah yang mendapatkan pujian, yang mau diam di atas perkara batil mereka, yang enggak menyinggung-nyinggung kesalahannya. Wa yazummuna man yukhalifuhum, dan mereka akan mencaci orang-orang yang berbeda dengan mereka.
wa yansahahum, dan orang-orang yang menasihati mereka fi dinihim, pada agama mereka. Itu akan dicaci maki orang-orang yang memberikan nasihat-nasihat agama. Haza halul aksar, inilah keadaan kebanyakan, inilah keadaan mayoritas manusia. Illa man asamahullah, kecuali orang yang menjaga akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawajabal ihtizaru, maka wajiblah berhati-hati. Wattahaffudhu, dan menjaga diri. Wal ihtiyatu, juga berhati-hati. Fi jami'il umur, dalam seluruh urusan. Wajib waspada, wajib menjaga diri, wajib berhati-hati dalam seluruh urusan. Oke. Jangan mudah terpancing dengan penawaran-penawaran bisnis tanpa mempelajari secara detail. Jangan juga mudah terpancing bekerja sama atas suatu kebaikan kalau belum jelas kebaikannya. Kalau belum jelas kebaikannya, jangan. Apa maksudnya? Tolong jalankan proposal nih pada orang kampung itu. Apa nih Pak? Pembangunan masjid. Masjid? Oh ya, siap. Sudah kita jalankan, kita kumpulkan, kita transfer uangnya. Pas itu nggak bisa dihubungi oleh orangnya. Mana masjid dibangun kok nggak jelas. Orangnya pun dah hilang dah. Setelah terima uang nggak jelas lagi alamatnya di mana. Itu juga tentang proposal diberikan. Kami daripada rumah yatim piatu, tak sumbangan. Kalau niatnya sedekah ikhlas pada orang itu tanpa melihat tanda-tanda label-label yang di bawah, nggak ada masalah. Tapi kalau memang niat kita adalah untuk membantu karena alasan yang dia tawarkan, itu mesti jelas. Mesti jelas. Nah, itu juga tentang pengajian misalnya. Ayo kita datang ke zikir yuk, di pura itu ada sufi itu, ada wali di situ. Ayo datang ke situ dulu untuk memastikan dia wali atau bukan, wali atau wala. Nah, oke. Ala fi jami'il umur, dalam seluruh urusan mesti waspada. Jangan tergiur. Tolong transfer 2,5 juta, nanti kamu akan mendapatkan penghasilan yang berlipat ganda, dalam sebulan akan ada untungnya sekian sekian sekian. Transfer, nggak ada hasilnya. Oh, ada hasilnya, memang dikirim. Tapi tahu nggak apa usaha yang dijalankan? Nggak tahu saya. Yang jelas saya kasih uang ada untung udah. Nggak boleh. Harus dipastikan apa usahanya, halalkah atau haram. Bertanya kepada ulama, ini perkara halalkah atau perkara haram. Kalau masih was-was dan ragu-ragu, jangan ikut terlibat. Sampai hari ini saya masih ditawarkan itu. Apa nama perusahaannya itu? Tapi nggak jelas hukumnya dulu. Belum lagi tercerna di mana sisi syariahnya. Ya sudah, nggak usah. Kawan dah ada dapat mobil satu. Jangan lihat mobilnya, tapi lihat usahanya itu udah pasti halal atau
haram. Kalau masih ragu, jangan terjun sebelum pasti halalnya. Itu kenapa? Fa inna zamana maftun. Karena sesungguhnya zaman sekarang itu sudah penuh dengan fitnah. Maka sesungguhnya zaman maftunun, sudah penuh dengan fitnah. Wa ahluhu anil haq nakibun. Orang-orang yang hidup di zaman tersebut dari kebenaran berpaling. Ahluhu artinya ahlinya zaman, maksudnya adalah orang-orang yang hidup di zaman tersebut, anil haqqi dari kebenaran, nakibun mereka berpaling, enggak mau dengar, enggak mau terima. Kalaulah ada pengajian, khutbah yang menyinggung perasaannya, dia tolak langsung. Enggak peduli dia ayatkah yang disampaikan oleh khatib, hadiskah yang disampaikan oleh penceramah, yang jelas kalau enggak cocok tolak. Itu zaman hari ini. Illa masya Allah, illa man sya Allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki dari mereka. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki dari mereka, yang selamat daripada mengikutkan agama dengan penilaian nafsu. Wahum aqallun, mereka itu sangat-sangat sedikit. Nah, cukup, masya Allah. Wujud judul